Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Hari ini Ahad 14 Juni 2020 terkait dengan kondisi corona mengenai zona baik di beberapa kabupaten kota ada yang dikatakan hijau, kuning, merah. Menurut saya itu tidak begitu signifikan untuk kita di dalam mensikapi sesuatu karena yang menentukan zona itu juga dari Jakarta yang mungkin tiap waktu juga berbeda. Hari itu ditetapkan zona hijau, kemudian dalam beberapa satu hari kemudian juga berubah menjadi kuning atau sebaliknya dari yang merah satu hari berikutnya juga sudah menjadi kuning. Intinya adalah yang ingin kita sampaikan sekarang bahwa terkait dengan Banda Aceh atau Aceh pada umumnya atau juga Indonesia bahkan dunia tentang COVID-19 ini masih belum bisa melandai. Jadi angka-angkanya itu masih tetap tinggi. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tidak dalam waktu yang sebentar. Kemudian ada persoalan-persoalan lain yang terkait dengan beberapa istilah sekarang yang disebut dengan new normal. Ini juga penting pemahaman bagi masyarakat, jangan sampai memahami new normal itu pada zona-zona hijau, karena di Aceh lebih banyak zona hijau, bukan berarti kita kembali ke new normal itu normal seperti ada pada era sebelum COVID-19. Itu salah besar kalau dimaknai, artinya jangan sampai beranggapan yang sudah hijau itu kita boleh seperti biasa. Tidak menjaga jarak, tidak menjaga protokol kesehatan, itu justru sama sekali salah. Yang dimaksud dengan new normal adalah sebenarnya itu kita harus menerapkan norma-norma yang baru. Yang dulu mungkin beberapa bulan yang lalu kalau kita lihat itu tidak konsisten. Protokol kesehatan itu dijalankan dengan tidak konsisten. Baik misalnya abai terhadap memakai masker, abai untuk menjaga jarak, abai untuk melakukan cuci tangan, dan juga abai untuk menghindari tempat-tempat keramaian. Yang paling kita inginkan adalah khususnya untuk kondisi Aceh dan juga Indonesia pada umumnya, ini sudah nggak bisa lagi kita benturkan antara persoalan kesehatan dan juga ada persoalan lain yang paling mengemuka saat ini adalah persoalan ekonomi. Yang paling diinginkan adalah ini suasana saat-saat ini adalah prakondisi bagaimana untuk kita siap untuk new normal. New normal seperti saya maksudkan tadi, kita tidak akan pernah sampai saat ini ya mungkin diperkirakan sampai 1-2 tahun ke depan sampai vaksin itu ditemukan, kita tidak bisa bersikap seperti memang new normal ini seperti sebelum COVID. Jadi yang dimaksud dengan new normal ini kemanapun kita, mungkin sekarang kita tidak lagi menganut istilah yang lockdown atau memang kalau dulu orang yang sakit masuk ke goa gitu, diantar makanan segala macam, sembuh keluar lagi. Analogi di era sekarang ini, lockdown itu kan demikian, artinya orang suruh tinggal di rumah, nggak boleh kemana-mana. Satu sisi orang juga punya daya tahan terbatas. Orang mungkin akan memilih keluar karena kalau di rumah saja nggak ada pemasukan dan segala macam persoalan lain juga akan menimbulkan persoalan yang lebih besar, malah juga bisa menimbulkan kematian. Jadi itu kita harus melihat secara utuh. Jadi saya menyampaikan pada Ustadz sekarang adalah terlepas kita zona apapun yang dimaksud adalah mari sama-sama semua kita punya peran untuk mensosialisasikan adalah new normal yang dimaksud ini adalah untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk mencari kasus-kasus seperti apa. Yang sekarang juga banyak hoax, banyak penyesatan informasi seolah-olah ingin melakukan satu kejahatan untuk rakyatnya dengan melakukan rapid test atau PCR. Justru itu kewajiban dari dunia, negara, daerah untuk melakukan itu. Untuk apa? Semacam kita mendeteksi dalam komunitas itu apakah ada tidak yang sudah terpapar dengan virus corona. Apabila memang terpapar yang dengan tes rapid test itu yang cepat kurang dari 1 jam kita sudah tahu terpapar apa tidak. Kalau memang reaktif tinggal dilakukan dengan tes PCR untuk memastikan apakah positif atau tidak.
Jadi sifatnya kalau memang positif diobatin sampai sembuh. Kalau memang non reaktif, ya sudah, alhamdulillah satu wilayah berarti tidak terpapar dengan corona. Jadi satu keharusan itu untuk melakukan rapid test. Kita di Aceh juga ada kemungkinan angka-angkanya juga kecil karena memang kita tidak agresif untuk melakukan rapid test atau tes PCR atau swab. Jadi seperti yang beberapa hari yang lalu kita dengar ada suami istri pulang dari Medan karena memang kesadaran pribadi aja karena pulang dari zona merah datang untuk rapid test secara pribadi membayar, kemudian ternyata reaktif. Karena reaktif kemudian melakukan tes PCR. PCR itu ternyata hasilnya positif COVID-19. Kemudian ya dilakukan pengobatan sebagaimana mestinya di Loksmawe. Itu coba kita bayangkan apabila tidak ada kesadaran pribadi bisa saja orang yang memang positif COVID-19 tapi tidak ada gejala dan itu bisa menularkan pada orang lain. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah dalam era sekarang yang memang kita masih terus-menerus mendengar perkembangan, masyarakat sudah mungkin kalau dibilang masuk ke new normal ini adalah menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tidak ada lagi misalnya antara yang diomongkan dengan yang tidak. Coba kita lihat misalnya bagaimana konsistennya di Madinah, ya di Masjid Nabawi. Coba kita lihat bagaimana mengatur saf dengan jarang, memakai masker, ya itu yang kepatuhan yang konsisten. New normalnya ada di sana, ya. Jadi new normalnya itu bukan memang boleh tidak menjaga jarak, ya, jadi tetap physical distancing menjaga jarak, baik itu di pasar, di mall, di masjid. Ini juga di Aceh, saya juga mengharapkan semuanya dari yang resmi pemerintah atau memang yang masyarakat mau memahami hal-hal yang seperti itu. Sehingga kapanpun misalnya COVID-19 ini berakhir, kita mungkin tidak lelah untuk menunggu kapan berakhir. Yang bisa kita lakukan hari ini juga adalah terapkan protokol kesehatan dengan konsisten, bukan untuk orang kesehatan, bukan untuk diminta, itu adalah untuk kepentingan kesehatan. Kesehatan itu hanya satu bagian saja. Yang kita lihat sekarang ini adalah yang paling menakutkan adalah terjadi resesi yang paling dalam terhadap resesi ekonomi. Dan makin lama pandemik ini bisa dihilangkan, tentunya masalah ekonomi dan juga kesehatan makin terdampak. Demikian Ustadz penjelasan saya. Bismillah, kita untuk new normal adalah harus konsisten menerapkan protokol kesehatan dan saling mengingatkan semuanya. Tidak lagi kita menganggap bahwa itu tidak ada masalah atau zona kita apapun di sini, tetapi apapun zona mau merah, kuning, hijau, kita wajib menerapkan protokol kesehatan sampai pandemik COVID-19 ini dinyatakan sudah bisa dihilangkan atau memang sudah makin melemah. Demikian Ustaz, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.